Tadi sudah kami bacakan tadi dalam muqaddimah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah sering dibacakan oleh para penceramah, para ustaz-ustaz. Kalaupun sudah pernah dibacakan, kita niat sebagai ulangan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Syurga itu sangat merindukan 4 golongan. Walaupun yang lain itu dirindukan oleh syurga. Orang-orang yang baik yang lain dirindukan oleh syurga, tapi 4 golongan ini mustaqatun. Itu sangat dirindukan. Makna sangat dirindukan ini kalau kita lihat bahasa sehari-hari, kalau enggak ada, seakan-akan enggak sempurna hidup kita. Seorang suami yang merindukan istri, bukan sekedar merindukan, sangat merindukan. Atau seorang istri sangat merindukan suami. Seorang anak sangat merindukan orang tuanya karena lama di luar kota bekerja. Begitu kita, karena ada sangat merindukan, seakan-akan mesti cepat-cepat datang orang yang sangat kita rindukan. Syurga begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu. Sangat merindukan 5 golongan. Siapa mereka? Talil Quran. Yang pertama adalah orang yang selalu mentilawahkan Quran, membaca Quran. Membaca Quran sebenarnya ini enggak mesti dengan pakai irama yang harus bagus-bagus. Seberapa mampu kita, asalkan kita jaga makhrajal huruf, sifatil huruf. Nah, ini yang penting sekali. Makhrajal huruf ini artinya apa? Kita mesti huruf itu kita keluarkan sesuai dengan tempat terbitnya huruf itu. Kalau di halqah, ya halqah. Kalau di dada, di dada. Kalau di bibir, di bibir. Kalau sin, ya sin. Kalau tha, ya harus tha. Kalau swad, ya harus swad. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ihdinas siratal mustaqim, enggak sesuai dengan makhrajal hurufnya. Ini harus sesuai ketika kita baca dengan benar, walaupun enggak pakai irama seperti qari, enggak pakai irama tilawah, enggak mesti bayati, enggak mesti jiharkah. Itu cukup dengan tartil saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Akhirnya mentong gaji. Pegah-pegah dalam hadis. Di bulan Ramadan kita baca sabah huruf. Ada berpendapat bukan 10 kebajikan, tapi diganda-gandakan oleh Allah kebajikan ini. Ini lebih Ramadan daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian yang kedua yang sangat dirindukan syurga. Wahafidhil lisan. Orang-orang yang selalu menjaga perkataan, menjaga lidahnya. Inilah kemaah. Makin di dalam bulan Ramadan, ucapan kita tu makin enggak terkontrol. Komen-komen kita itu masih sangat liar. Ketika kita berbicara di kedai-kedai, ketika duduk walaupun enggak sambil ngopi, duduk di kedai, duduk di mana kita duduk, kadang lidah kita itu merayap ke mana? Merayap-rayap. Kata lu tu merayap. Pertama ngomong di Kota Banda Aceh, 5 menit kemudian udah ke Birun, 5 menit kemudian udah ke Melabo, sampai ke Singkil sana. Apa yang kita urus di Singkil sana? Ini hati-hati. Hafidhil lisan. Yang sangat dirindukan syurga golongan kedua itu adalah orang yang selalu menjaga lisannya. Isi, basahi lidah kita. Getarkan bibir kita itu dengan selalu membaca Al-Quran, dengan zikrullah. Nya terpegah mengatakannya orang yang pegah pi kalau dintai tabe-tabe ibak lagi ya. Tapi minimal sudah kita saling mengingatkan. Usahakan Quran itu kita baca. Kadang-kadang nanti bukan jenuh bahasa kita apa, pingin kadang-kadang isi dengan zikir. Yalah kaino, bukan di sini, tempat lain saya bilang ini. Karena udah malas baca Quran, tutup Quran Sadaqallahul Azim. Hidupkan HP. Pupu lagu lah HP. Keong racun lah macam-macam lah HP. Pudep HP mangat lale. Nah cuma alasan pudep HP, pudep lagu pelale puasa. Nyok kagua. Ini tidak ada sebenarnya. Kalau kita lihat dalam konsep sunat puasa itu, kan di antara ta'jilul fitri, ta'khirus sahuri, termasuk tadarusil Quran. Membaca Quran itu sunat, sangat disunatkan. Kemudian memberikan nasihat-nasihat, kemudian memberikan perbukaan kepada orang lain.
Apalagi tadi sudah diumumkan oleh panitia, ada bisa kita beramal, beribadah, bersedekah untuk qiyamul lail. Kalau kita pahami, kadang-kadang kita kan sakit, enggak selalu sehat untuk bisa qiyamul lail. Tapi ketika kita bersedekah, berinfak, membeli nasi kotak, kita sediakan setiap malam, walaupun tidak tiap malam, berganti-gantian untuk orang yang qiyamul lail. Luar biasa Bapak-bapak Ibu-ibu. Doa orang qiyamul lail itu termasuk doa yang diistijabah oleh Allah. Apalagi yang berdoa itu lebih 10 orang. Apalagi sampai 40 orang. InsyaAllah Ustaz di sini saf penuh selalu Ustaz. Penuh saf selalu kalau qiyamul lail. Sampai ke belakang penuh saf. Orang enggak penuh. Tapi minimal kalau ada 20 orang, 10 orang, apalagi 40 orang, yakinlah Bapak-bapak Ibu-ibu, ada di antara 10 orang, kata Umar bin Khattab, di antara 10 orang yang berdoa ada satu itu yang mustajabah, yang waliullah. Waliullah ini bukan mesti ulama, mesti orang yang hebat, bukan. Waliullah itu ketika dia berdoa, walaupun saat itu, ketika dia berdoa bersih hatinya, tidak ada sifat munafik dalam hatinya. Dia berdoa, enggak mampu dia berdoa, berdoa imam, dia aminkan. Karena ikhlas hatinya, karena bersih hatinya, doanya diterima oleh Allah. Saya membaca dalam sebuah kitab Risalah Jami'ah, Risalah Jami'ah, Umar pernah berkata, semestinya setiap manusia ini ketika bertemu dengan orang, meminta doa dari orang itu. Karena dari 10 orang yang dia minta doa itu, ada satu yang diijabahkan oleh Allah. Maka ji urung tuha jamun bedang tanya jino. Memang ji tak beda. Jauh kali beda dengan kita sekarang. Orang tua zaman dulu ketika bertemu enggak ada poh cakra dulu. Enggak ada poh cakra orang tua zaman. Poh cakra dudon untuk filem kedua. Filem pertama tetap salim le. Assalamualaikum. Baru tanya, "Kiban haba pu haba sihat?" Tetap nyan le. Assalamualaikum pu haba sihat. Bek tua boh nu doa kileun. Zaman coba mungkin yang mengalami ini boleh dirasakan. Zaman kalau merumpok ngon-ngon, merumpok ngangure, merumpok ngon-ngon yang sama-sama kuliah, pasti assalamualaikum kibangan, bek tua doa keleun boh, haidro doa ci keleun. Karena Umar lagi nyangge pegah. Umar begitu. Setiap engkau bertemu dengan manusia, mintalah doa sama dia. Karena dari 10 orang kau minta doa, ada satu orang yang dicabarkan oleh Allah, yang diterima doanya oleh Allah. Makanya Umar juga berpendapat dalam kasus yang lain, kalau salat jenazah itu sebaiknya lebih daripada 40 orang. Karena di antara 40 orang itu ada 4 orang yang diterima doanya oleh Allah. Malah di kota-kota ini sampai-sampai dipanggil anak-anak pesantren, dipanggil anak-anak dayah supaya ramai. Supaya ramai orang salat jenazah untuk orang tuanya. Ini Bapak-bapak, wa hafizil lisan. Bek nale cerita-cerita yang anak cek langit aku pulau mah. Nyoduk cek langit yang kaya gop ju tanya hanam pat-pat pi. Pegahnya yang lewat kecalek gop ci tanya hanam pu tepu pi, mencalek pi kon. Ini cerita sanggaknya nya DPRA. Tu engineer menton ceritanya. Kepu ceritanya lenya puasa jino. Nyo bulan Ramadan kaju cerita lain, cerita ibadah pada Allah. Wa hafizil lisan. Jaga perkataan. Wal mut'imil ji'an, kenyangkan orang-orang yang lapar. Dan ini enggak mesti di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan juga seperti itu. Kenyangkan orang-orang yang lapar. Kalau di bulan Ramadan bagaimana makna mengenyangkan orang yang lapar? Beri perbukaan. Pernah terbaca dalam sebuah kisah, gepegah oleh Rasul, engkau lihat orang itu salatnya bagus, puasanya bagus, semua bagus. Tapi semua amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bandung amalannya diterima oleh Allah. Sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah? Bukankah dia orang yang paling hebat? Bukankah dia orang paling rajin? Bukankah dia orang yang paling saleh pada zahirnya ya? Tapi coba engkau pergi ke rumahnya, datangi rumahnya. Rumahnya besar. Rumahnya bagus. Nyoba tanya rumah mentingkat, motor mengkilat, istri berempat. Lagak rumah manyang, mentingkat, melenggek bahasa Padang. Balenggek rumahnya. Lagak.
Motor berkilat, mengkilat motor dia. Tapi di samping kiri kanan rumahnya ada orang-orang miskin. Dia makan tiap malam dengan berbagai macam menu. Pokoknya gejak jalan punya jalan Muhammad Jam nyan, kena warung Garuda nan, yang ke macam yang kata put yang nempu ke belah nya. Boh rambut ke belah, boh rom-rom ke belah, boh ram-ram ke belah. Nempu ke belah. Otoh rumah hatu meja agaknya, handa tu orang pilih le. Mudah pa jauh pihana le. Yang kenyo nafsu berah, yang ke nafsu lawamah atau nafsu amarah yang kenyo. Wati kalau buka dak dia sabah mejanya berkitanya mandum. Nalom kadang-kadang tak mau kebut-kebut, nangkut panggang, nyoleiku be leule. Engkau panggang pi mau kebut-kebut. Untuk le buka puasa, Allah ma lakasumtu wa bika amantu. Sapu hai dapat jo. Yang nak ci dah jut sabah. Nyopu makna menyo lagi nyanti uro tanyo. Pertama ada makna tabzir. Yang kedua gekele Rasulullah hang terima amalan kitanya. Menyo bak samping rumah tanyo, di samping kiri kanan kita ada orang miskin. Kalaupun nak mesti kiri kanan, ilan hana rumah kiri kanan run kaya mendu ustaz. Nanti begah lagi yang tu mah. Lebah rumah, imam bawah rumah lorong tanyo na urun gasin. Enggak ada makan apa-apa dia. Ngan i tok, kang itu be ngan i tok. Mees pitan. Bayangkan mees pitan. Nya menyona lagi nyan mak ayah. Nyo payah tak khawatirkan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang terima ngamal kita nyo. Kiban tanyo geken saleh. Kiban tanyo geken baik, menyo tetangga tanyo mentona yang du. Gimana kita dikatakan soleh? Ini harus peka, harus hati-hati. Kalau bersedekah, utamakan dulu tetangga itu, lihat. Utamakan. Hanam desa, dan tidak rendah diri kita ketika kita lewat di lorong kita, lewat di dusun kita lihat kerling kiri kanan. Coba lihat. Wadah, ini tiap hari harus kita kasih ni mak. Bapak harus kita kasih ni tajil ni. Tip urat tajuk menyurung gasin, getrimong tajil permukaan yang mewah dari tanyo, nyan dak je cik gesujud bak tanyo. Tapi karena hamba ni gesujud, takut untuk salah lah agama. Ge perah mengasih tak pak bo, mengasih tak nyam anggap sang patah taku. Lagenya enggak nyam perle. Lagenya enggak nyam bersyukur. Maka jangan disia-siakan ini. Dan surga itu merindukan kepada mut'imil ji'an, orang yang mengenyangkan orang-orang yang lapar. Yang terakhir kata Rasulullah, surga itu sangat merindukan wasaimi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jaga puasanya, jaga tarawihnya, jaga mulutnya, dijaga matanya, jaga telinganya untuk memelihara puasanya. InsyaAllah kalau 4 hal ini kita lakukan, Allah sudah berjanji, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal saleh, bagi mereka Allah peruntukkan syurga yang di bawah pohon-pohon syurga itu mengalir sungai-sungai yang sangat dinikmati oleh siapapun. Ada sungai air bening, ada sungai air susu, ada sungai air madu, bahkan dalam tafsir dikatakan ada juga sungai airnya itu air arak atau miras. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu dirindukan oleh syurga, diridai oleh Allah, tentu dengan kita menjaga terus amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang kami bermohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.